Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Kita masih melanjutkan mata kuliah studi atau qiraah wa dirasah kutub syarah hadis, di mana kita masih membaca kitab syarah daripada Sunan Ibnu Majah, bab ta'zim hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taghlizi ala man aradahu. Jadi kita akan langsung saja, mungkin kita tidak akan baca semuanya dari syarah ini. Yang penting kita mengetahui secara garis besar dan juga faedah-faedah yang terkandung dalam hadis ini yang dijelaskan oleh Sunan Ibnu Majah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca. Silahkan dibuka PDF-nya pada halaman 83. Bismillahirrahmanirrahim. Babu ta'zimi hadisi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa tawlizi ala man aradahu. Ini adalah bab tentang pengagungan terhadap hadis Rasulullah, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa taulid, dan juga kita harus bersikap keras terhadap orang yang menentang terhadap hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita baca dulu sempurna matan hadis dan sanad hadis dan matannya, baru kita kemudian baca syarahnya ya, sesuai dengan yang kita butuhkan untuk menyingkat daripada waktu. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Abu Bakr bin Abi Syaibah حدثنا زيد بن الحباب عن معاوية بن صالح حدثني الحسن بن جابر عن المقدام بن معدي كرب الكندي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوشك الرجل متكئا على أريكته يحدث بحديث من حديثي فيقول بيننا وبينكم كتاب الله عز وجل فما وجدنا فيه من حلال استحللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه ألا وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما حرم الله. Kemudian kita lanjutkan bahas di syarah dari hadis ini, penjelasan dari hadis yang ditulis oleh Imam Al-Harari. Artinya hadza babun ma'qudun fi dzikril ahadits ad-dallah ala wujubi ta'zimi hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya ini adalah bab yang dikhususkan menyebutkan hadis-hadis yang menunjukkan atas wajibnya kita untuk mengagungkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan bi'itsba'ihi wal amal bihi amran wa nahyan. Dengan mengikutinya dan mengamalkannya, baik itu berupa perintah ataupun larangan. Dan wa ala taghlidil uqubah wa tashdidiha, dan juga kita harus bersikap keras terhadap orang yang tidak aradha, ini artinya tidak, yang mengingkari gitu ya, yang mengingkari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi aradha ini bisa melawan atau tidak setuju terhadap hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik berupa qaul dia yang melawan itu ataupun dengan fi'il atau perbuatan. Jadi ini adalah dalil tentang hujiatus sunnah, bahwasanya sumber hukum dalam Islam itu adalah Al-Qur'an dan juga hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ini adalah bantahan, hadis ini adalah bantahan terhadap orang yang mengatakan bahwasanya dalam Islam itu hanya Al-Quran saja tanpa ada hadis. Kemudian beliau langsung menulis di sini tentang silsilah para perawinya. Bisa teman-teman baca sendiri di keterangan itu. Kemudian kita langsung kepada keterangannya ya, penjelasannya. Wa hadha sanad, halaman 84, wa hadha sanadu min khumasiyatihi, dan sanad ini termasuk dari
Humasiyah. Humasiyah ini berarti jumlah perawinya terdiri dari 5 orang. Rijaluhu isnan minhum syamiyan. 2 orang perawi dari hadis tersebut, 2-nya berasal dari Syam, dari negara Syam. Wathnani kufiyan, dan 2 orang berasal dari Kufah. Wa wahid yamani, dan 1 orang berasal dari Yaman. Wa fihi at-tahdits wal an'anah, dan dalam hadis itu ada lafaz tahdits ya, haddatsana atau haddatsani, ataupun ada an'anah, langsung disebutkan an gitu ya. Wa hukmuhu, dan hukum dari hadis ini as-sihhatu, adalah sahih, li'anna rijalahu kulluhum thiqatun, karena para perawinya semuanya adalah thiqah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yushiku mudhari aw syaka ar-rubai min af'alil muqarabah. Yushiku ini adalah mudhari dari fi'il aw syaka yang terdiri dari 4 huruf, dan ausyaka ini adalah termasuk dari af'al al-muqarabah, artinya hampir ya. Ar-rajulu ini adalah isimnya, isim dari yushiku. Jadi hampir seseorang begitu ya. Yushiku ar-rajulu. Muttaki'an. Halun minad dhamir al-mustatir fi yuhaddis al-ati. Ya, yuhaddas al-ati. Muttaki'an ini adalah hal atau menjadi hal dari dhamir yang mustatir, yang tersembunyi dalam fi'il yuhaddis yang akan datang. Ala arikatihi, di atas tempat duduknya atau di atas tempat duduknya ya. Muta'allaq bi muttaki'an. Ini arikah ini bertakluk dengan muttaki'an. Wa fi ba'dhin nusakhi isqatuhu, dan dalam sebagian naskah hadis isqatuhu, tidak menyentumkan itu. Yuhaddis mudhari mabni, yuhaddas ya, mudhari mabni lil majhul, adalah fi'il mudhari yang mabni lil majhul, dhamiruhu ya'ud ala rajul, dan dhamirnya kembali kepada laki-laki, wa huwa ala takdir an al masdariyah, dan itu atas ditakdir an masdariyah. Lianna khabar yushiku yaksuru ay yakuna mudhari'an makrunan bi an, karena khabar dari yushiku itu banyak terdiri dari mudhari yang didahului yang kemudian dilanjutkan dengan an. Bi hadisin, yuhaddas bi hadisin, dengan sebuah hadis, muta'allaq bi yuhaddas, dan bi hadis ini muta'alliqnya dengan yuhaddas. Min hadisi, dari hadis-hadisku, sifatun li hadis, adalah sifat bagi hadis. Nah, jadi di sini disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW mengabarkan pada akan datang ya nantinya seseorang, dia itu hanya duduk-duduk saja di rumahnya, tidak keluar mencari ilmu, hanya mencukupkan belajar dari buku misalkan, tidak menjumpai seorang syekh, kemudian dia mendapatkan hadis daripada Rasulullah, kemudian dia menentang hadis itu. Misalkan ada hadis, misalkan la yadkhulu malaikat, dalam sebuah hadis dikatakan malaikat tidak akan masuk kepada rumah yang ada gambar dan anjingnya misalkan. Kemudian dia ini benar nggak? Kenapa malaikat nggak bisa masuk kalau di rumah kita ada anjing misalkan? Dia mempertanyakan hadis tersebut, tidak menerima hadis tersebut, dan mulai mempertanyakan, bahkan di Al-Quran ada nggak hukum bahwasanya malaikat tidak akan masuk ke rumah yang ada anjingnya atau ada gambarnya? Nah, seperti itu. Ini gambaran orang misalkan dia hanya duduk-duduk di rumah ya, muttaki'an, duduk di rumahnya, tidak keluar mencari syekh, kemudian dia mendengar sebuah hadis dan dia komentari seperti itu. Fayaqul bainana wa bainakum kitabullah azza wa jalla. Di antara kita ini ada kitab Allah, ada Al-Quran. Fahuwa kafina fil fasli bainana wa bainakum la ma haddastumuhu. Dan itu adalah cukup untuk menjadi pemisah antara kami dan sekalian, bukanlah seperti yang kalian ucapkan ya. Jadi dia tidak mau mendapatkan atau mendengarkan dari hadis, hanya mencukupkan dari Al-Quran.
Fama wajadna fihi ay fi kitabillah, apa yang kita temukan dalam kitab Allah itu min halalin, dari halal, istahlalna, maka kita halalkan. Ay i'taqadna wa hakamna bihallihi, maka kita beritikad dan menghukumi dengan kehalalan. Wa na'malu bihi, dan kita beramal dengannya. Ay takhadna halalan, dan kita menjadikannya halal. Wa ma wajadna fihi min haramin haramna, dan apa yang kita dapatkan dalam kitab Allah dari hal-hal yang haram, maka kita haramkan. Ay ittakhadnahu haraman wa hadzal hadis alladhi haddatsumuhu zaid ala ma fil Qur'an fala na'khudhu bihi wa la naqbiluhu wa la na'malu bihi. Ay artinya ittakhadnahu haraman, kita menjadikannya haram sebagaimana dalam Al-Qur'an. Wa hadzal hadis, dan hadis ini yang engkau ceritakan kepada kami, zaid ala ma fil Qur'an, adalah tambahan atas ada apa-apa yang ada dalam Al-Qur'an. Fala na'khudhu bihi, maka kami tidak mengambil dari itu, wala naqbiluhu, dan kami tidak menerimanya, wala na'malu bihi, dan kami tidak akan beramal dengannya. Nah, ini adalah gambaran yang digambarkan oleh Rasulullah dari orang-orang yang tidak mengambil dari hadis-hadis daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini terjadi ya, ada kaum yang nanti disebut dalam ilmu hadis itu ingkarus sunnah. Jadi mereka beranggapan bahwa Al-Quran itu hukum dalam Al-Quran hanya hukum dalam Islam hanya Al-Quran saja, tanpa sunnah Nabi atau hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian disebutkan juga, dilanjutkan oleh Rasulullah pada halaman 85 itu, ala harfun tanbihun wal wawu fi qawlihi wa inna ma haramallahu sallallahu alaihi wasallam atifah ala muqaddir taqdiruhu ala ay intabihu wastami'u ma aqulu lakum. Ala, perhatikanlah wa inna ma haramallahu sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya apa-apa yang diharamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ay intabihu wastami'u ma aqulu lakum, artinya intabihu, perhatikan, dengarkan apa yang akan aku katakan kepada kamu sekalian. Innama haramallahu ta'ala fil Qur'an haq, sungguhnya apa-apa yang diharamkan oleh Allah dalam Al-Qur'an itu hak, benar. Wa innama harrama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ahadithihi haq, dan sungguhnya apa-apa yang diharamkan oleh Rasulullah dalam hadis-hadisnya adalah hak. Mislu ma haramallah, seperti apa yang telah diharamkan oleh Allah Ta'ala fi kitabihi, dalam kitabnya. Wa inna ma ahalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadisi haq mithlu ma ahalla Allah Ta'ala fi kitabihi, dan apa-apa yang dihalalkan oleh Rasulullah dalam hadisnya adalah benar sebagaimana apa-apa yang dihalalkan oleh Allah dalam kitabnya. Jadi ini adalah hujiatus sunnah, bagaimana kita mengambil pelajaran dari hadis ini, bahwasanya sunnah Nabi Muhammad SAW itu adalah sumber hukum kedua dalam Islam, penjelas daripada Al-Quran. Apa-apa yang masih tidak jelas dalam Al-Quran dijelaskan oleh sunnah, apa-apa yang tidak dijelaskan dalam Al-Quran dijelaskan oleh sunnah Nabi Muhammad SAW, dan keduanya adalah bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Demikian untuk penjelasan hadis yang pertama. Akan kita lanjutkan dengan penjelasan hadis yang kedua. Kita cukupkan dulu sampai di sini penjelasan hadis yang pertama. Kemudian kita lanjutkan, bismillahirrahmanirrahim, kepada bab yang ketiga, babut tawaqqi fil hadisi an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bab tentang berhati-hati dalam menyampaikan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nomor hadis yang ke-21. Kita baca, haddatsana Abu Bakr bin Abi Syaibah, haddatsana Mu'adz bin Mu'adz an Ibnu Aun, haddatsana Muslimul Battin an Ibrahim at-Taimi an abihi an Amr bin Maimun قال ما أخطأني ابن مسعود عشية خميس إلا أتيته فيه قال فما سمعته يقول بشيء قط قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما كان ذات عشية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فنكس
qala fa nadhartu ilaihi fa huwa qa'imun muhallalatan azrar qamisihi qadir rawraqat 'aynahu wa intafakhat awdajuhu qala aw duna dhalika aw fawqa dhalika aw qariban min dhalika aw syabihan bidzalika. Baik, kita lanjutkan. Kita artikan. Haddatsana Abu Bakr bin Abi Syaibah, telah menceritakan kepada kami siapa Abu Bakar Ibnu Abi Syaibah. Ini mengatakan adalah Imam Ibnu Majah. Kemudian Abu Bakar Ibnu Syaibah mengatakan haddatsana Mu'adz bin Mu'adz, meriwayatkan kepada kami, menceritakan kepada kami Mu'adz bin Mu'adz an Ibnu Aunin, dari Ibnu Aun. Ibnu Aun berkata haddatsana Muslimul Batin, meriwayatkan kepada kami Muslim Al-Batin an Ibrahim At-Taimi, dari Ibrahim At-Taimi, an abihi, dari ayahnya, an Amr ibn Maimunin, dari Amr ibnu Maimun, qal, beliau berkata ma akhta'ani Ibnu Mas'ud ashiyata khamisin illa ataituhu fihi. Ma akhta'ani, tidaklah meluputkan siapa Ibnu Mas'ud asyiyata khamis, pada setiap sore pada hari Kamis, illa ataituhu fihi, kecuali aku mendatanginya fihi, dalam itu hari, pada itu sore hari. Qala fama sami'tuhu yaqul bi syai'in qattu. Qala, maka berkata rawi, fama sami'tuhu, saya tidak pernah mendengarnya yaqul, berkata bisyai'in qattu, dengan sedikit pun, dengan sesuatu sedikit pun sama sekali. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, falamma kana dzata asyiyatin, maka ketika pada suatu sore hari, qala, beliau berkata, qala Rasulullah, Ibnu Mas'ud berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau berkata Ibnu Mas'ud, fanakasa, maka beliau menundukkan pandangannya, qala, maka berkata si perawi, fanadhartu ilaihi, maka aku melihat kepadanya, fahuwa qa'imun muhallalatan, padahal dia sedang berdiri dengan bebas, azraru qamisihi, terbebas, azraru qamisihi, kancing-kancing bajunya terlepas begitu. Qadi raqat, sesungguh telah tenggelam, ainahu, dua matanya, artinya dia banyak menangis. Wan tafakhat audajuhu, dan telah terangkat audajuhu, urat-urat lehernya. Qala, beliau berkata Ibnu Mas'ud, auduna dzalika, atau tidak seperti yang saya katakan. Artinya yang beliau sabdakan itu dari hadis lebih sedikit. Au fauqa dzalika, atau lebih dari itu. Artinya kalau yang duna dzalika, artinya hadis Rasulullah lebih sedikit dari yang beliau bicarakan. Au fauqa dzalika, atau hadis Rasulullah lebih dari yang beliau ceritakan. Au qariban min dzalika, atau kira-kira hampir dekat dengan yang beliau katakan. Au syabihan bidzalika, atau menyerupai apa yang beliau katakan dengan hal itu ya. Nah, jadi di sini pentingnya kita berhati-hati meriwayatkan hadis daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada kata-kata bahwasanya beliau matanya sampai tenggelam dari saking banyaknya menangis. Artinya ketika berbicara tentang Rasulullah, membicarakan hadis tentang Rasulullah, beliau rindu kepada Rasulullah sehingga menangis. Ini saya dapatkan faidah ini dari fadilah Ad-Doktor Usamah Said Mansi ya. Jadi dari saking banyaknya beliau rindunya, dari saking rindunya kepada Rasulullah sampai menangis ketika mengucapkan hadis-hadis daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika selesai menyampaikan hadis daripada Rasulullah,
beliau mengucapkan duna dzalika. Bisa saja perkataan saya lebih banyak, atau perkataan saya lebih sedikit, atau semacam itu perkataan sabda Rasulullah, atau menyerupai itu sabda Rasulullah. Artinya di sini kalau dalam syarah dari kitab ini disebutkan bahwasanya ini adalah dalil bahwasanya beliau meriwayatkan dengan makna. Bisa juga berarti bahwasanya ini adalah bentuk kehati-hatian beliau dalam meriwayatkan hadis. Karena pada hadis selanjutnya, jadi kita juga dianjurkan untuk mengatakan au kama qala, ya. Au kama qala. Ini adalah bentuk tawadhu dan kehati-hatian kita ketika menyampaikan hadis daripada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ini juga menjadi pelajaran bagi kita untuk selalu menyematkan kata-kata au kama qala atau yang semacamnya untuk menunjukkan bahwasanya kita berhati-hati ketika menyampaikan hadis-hadis dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang disebutkan, dicontohkan oleh Sayyidina Ibnu Mas'ud di sini. Beliau tidak mengatakan persis seperti yang dikatakan Rasulullah, tapi dijelaskan bahwasanya itu adalah sebuah riwayah bil makna. Baik teman-teman, saya kira itu penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.